Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dari STKIP PGRI Banjarmasin. Sini ingin menjelaskan tentang resumen dari semua materi dari biologi lingkungan. Langsung saja. Perlukah adanya pengelolaan lingkungan? Ya, tentu perlu dan sangat penting. Pengelolaan lingkungan terdapat dua persepsi, yaitu satu, lingkungan sebagai sesuatu yang dikelola, dan dua, lingkungan adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat tanaman dan makhluk hidup dan ada interaksi di dalamnya. Pemanfaatan lingkungan sebagai satu, suatu sistem. Dua, lingkungan adalah keadaan atau kondisi yang ada di sekitar organisme, dan lingkungan adalah keseluruhan kondisi sosial atau budaya yang mempengaruhi individu atau komunitas. 4. Lingkungan adalah sistem. Semua sistem memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan. Lingkungan tidak berdiri sendiri, namun lingkungan adalah sistem yang di dalamnya memiliki komponen yang paling berhubungan. Sistem yang saling berhubungan tersebut disebut suatu kesatuan sebagai komponen yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi. Dikatakan sistem adalah suatu circle atau kelompok yang terdiri dari input komponen satu dan komponen dua, yang mana komponennya saling berinteraksi dan saling memberikan umpan balik sehingga menghasilkan suatu output yang dapat dimanfaatkan seluruh sistemnya. Berbicara mengenai lingkungan berarti tidak lepas dari yang namanya ekologi. Di dalam ekologi itu adalah interaksi antar makhluk hidup yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Komponen sistem ekologi ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu seluruh makhluk hidup. Ada komponen autotrof, komponen heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Antara komponen abiotik ada sinar matahari, suhu, pH, kadar air tanah, kelembapan udara, salinitas tanah dan air. Sistem padang lamun dan terumbu karang. Padang lamun ialah satu-satunya tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di laut, memiliki akar, batang, dan daun yang terletak di pesisir laut. Manfaat padang lamun sebagai produsen primer, sumber nutrisi, sebagai habitat biota, itu tempat menempel binatang, tempat pemijahan dan pembesaran, sebagai penangkap sedimen atau memperlambat gerakan air dari arus dan ombak. Sedimen ditangkap dan digunakan air menjadi jernih, sebagai daur zat hara, penyaring zat-zat pencemar yang berbahaya. Apakah karang itu? Karang adalah hewan yang tidak bertulang belakang, bentuknya mirip bunga atau ubur-ubur yang terbalik, disebut polip karang. Apa makanannya? Ada plankton, itu fitoplankton dan zooplankton. Simbiosis dengan zooxanthellae. Zooxanthellae mendapat tempat tinggal di dalam tumbuh karang. Karang mendapat makanan dari zooxanthellae. Bagaimana cara makannya? Karang memiliki tangan yang disebut tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan. Di sini pada siang hari dan seperti ini pada malam hari. Sel penyengat di dalam tentakel. Bagaimana cara karang berkembang biak? Karang menggunakan cara aseksual. Itu pertama, polip bertunas menjadi banyak polip membentuk koloni karang. Ini polip membelah diri, lalu dia membelah diri menjadi dua polip membentuk koloni karang. Lalu cara dua ada yang seksual, satu dengan karang menghasilkan sel telur dan sel sperma. Tipe-tipe karang yaitu ada dua. Yang pertama ada karang yang keras dan karang yang lunak. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai jenis fauna dan flora laut, umumnya didominasi oleh karang batu. Organisme yang hidup di terumbu karang, Shea anema, kalamunat.
Manfaat terumbu karang. Yang pertama ada ekonomis. 1. Sebagai sumber daya perikanan, sumber daya penghasilan, sumber daya mendatangkan devisa, sumber bibit budidaya. Ada ekologis, pelindung pantai, memiliki keanekaragaman yang tinggi, dan tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut. 4. Penyerap karbon dioksida. C. Ilmiah dan teknologi, yaitu sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Estetika, mengandung kekayaan dan keindahan alam dan sebagai sarana rekreasi. Ada 2 konservasi, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah usaha pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di habitat aslinya. Konservasi in situ berarti dari spesies target. Tampak atau on-site adalah ekosistem alami pada tampak yang sebelumnya ditempati oleh ekosistem tersebut. Sementara konservasi ex situ metode konservasi yang mengkonservasi spesies hewan maupun tumbuhan di luar habitat alaminya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya di habitat lain di bawah perlindungan dan pengawasan manusia. Itu contoh perairan in situ ialah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Perlu adanya konservasi ex situ, yaitu untuk melestarikan dan melindungi keragaman biodiversitas. 2. Spesies sudah terancam dari kepunahan. 3. Adanya gangguan yang serius pada habitat alaminya. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam konservasi ex situ. 1. Habitat yang baru harus cocok dengan kehidupan spesies yang akan dikonservasi. 2. Habitat yang baru diupayakan semaksimal mungkin untuk menyerupai habitat alaminya dengan segala komponen-komponen yang ada di dalamnya. 3. Habitat yang baru harus memiliki daya dukung terhadap spesies yang akan dikonservasi. 4. Dalam penanganan konservasi spesies harus ditangani oleh para ahli yang sangat mengenal karakteristik dari spesies tersebut. Kelemahan konservasi ex situ. 1. Biaya yang mahal. 2. Spesies akan cenderung kehilangan sifat adaptasi terhadap lingkungan alami. 3. Spesies terutama hewan akan kehilangan insting berburunya dan mencari makanannya sendiri. 4. Bank gen melalui penyimpanan plasma NUFTA memiliki batas waktu tertentu dan harus selalu dilakukan peremajaan atau pemburuan. Contoh penerapan konservasi ex situ. 1. Kebun raya atau KR Indonesia seperti Kebun Raya Bogor yang melestarikan tanaman daratan rendah dan basah. 2. Kebun binatang seperti Taman Safari. 3. Kebun binatang koleksi yang merupakan kebun di lembaga-lembaga penelitian yang dikembangkan sesuai misi lembaga tersebut, misalnya koleksi tebu dari Pasuruan atau Balai Penelitian. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi tanah terbagi menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. Upaya penanganannya ada bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Fitoremediasi adalah teknologi pembersihan, penghilangan atau penurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan hewan dan senyawa organik beracun dalam tanah dan air dengan menggunakan bantuan tanaman. Hiperakumulator plant. Proses fitoremediasi. Pertama, phytoaccumulation. Tumbuhan menarik zat kontaminan sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan. 2. Rhizofiltration. Proses adsorpsi atau pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar. 3. Phytostabilization. Menempelkan zat-zat kontaminan tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. 4. Rhizodegradation atau penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas mikroba. 5.
Phytodegradation, penguraian zat kontamin. 6. Phytovolatilization, transpirasi zat kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang telah menjadi larutan terurai sebagai bahan yang tidak berbahaya. Keuntungan fitoremediasi, biaya operasi lebih murah, tanaman juga bisa dijadikan bahan bakar, pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah, tanah juga akan mengalami perbaikan akibat adanya aktivitas akar, tanah menjadi lebih subur, dan tanaman yang mampu menyerap unsur bernilai ekonomis seperti emas dan nikel bisa digunakan jadi pertambangan. Faktor yang mendukung kesuksesan fitoremediasi. 1. Adanya ketersediaan tanaman cocok. Hiperakumulator yang cocok, adanya kerjasama yang baik antar bidang ilmu lain. Apakah di Indonesia ada tanaman hiperakumulator? Pihak Indonesia belum pernah mempublikasikan ada tidaknya tanaman hiperakumulator di jurnal internasional. Syarat bioindikator. Pertama, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pencemarannya terbatas. 2. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel. 3. Akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. 4. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai dan berumur panjang. Apa sih itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidup secara arif. Contoh kearifan lokal: pertama, adat atau sasi di wilayah Indonesia Timur. 2. Pelarangan membunuh hewan-hewan tertentu, contohnya burung merak dan lain-lain. 3. Masyarakat Dayak yang sangat menjaga hutannya. 4. Dilarang memancing induk ikan yang masih ada anaknya. 5. Menggunakan fenomena atau perilaku hewan ataupun tumbuhan dalam menjalani kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.